Cuaca yang cerah sepanjang hari membuatku hanya bermalas-malasan saja di rumah. Berulang kali ibuku membangunkan tidurku agar segera menjemput bapak yang masih di kebun. "Cepetan nak, susul bapak kamu di kebun. Kasihan bapak kamu tuh kalau jalan kaki," teriak ibuku dari luar kamar. Dan selalu saja aku menyahut mengiyakan walaupun aku kembali terlelap. Akhirnya, aku terbangun juga dari tidurku setelah sekian kali ibuku berteriak menyuruhku cepat bangun. Aku lihat jam dinding pukul 4 sore lebih sedikit. Biasanya, bapak pulang berkebun sekitar jam 4 sore. Bila aku tidak ikut membantu, maka aku yang selalu menjemput beliau. Maklumlah, aku adalah anak laki-laki satu-satunya di rumah ini. Kakak dan adikku semua perempuan. "Kamu tidak sholat dulu nak?" tanya ibuku saat melihatku menaiki motor. Aku starter motor lalu melaju tanpa memperdulikan pertanyaan ibuku. Pertanyaan yang selalu diulang setiap sore. Mungkin itulah yang selalu dikhawatirkan para ibu. Ia takut jika anak-anak mereka meninggalkan sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama. Karena dengan sholat, maka akan tercipta rasa damai dalam hati. 10 menit perjalanan, sampailah aku di pinggiran kebun, di mana terdapat gubuk yang cukup besar. Di sana selain untuk beristirahat dan digunakan untuk berteduh saat musim hujan, gubuk tersebut juga difungsikan sebagai lumbung hasil tani. Berupa jagung akan ditaruh di sana sampai beberapa waktu. Begitu sudah cukup kering, barulah jagung itu dibawa pulang untuk digiling. Selanjutnya dikeringkan sebentar, barulah dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bapakku yang sudah menunggu di gubuk itu langsung membonceng dan mengajakku segera pulang. Saat keluar jalan perkebunan, aku dan bapak disalip oleh 3 motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. "Dasar anak muda," ucap bapakku yang terkaget saat disalip. Beliau tidak sadar kalau anaknya juga seorang pemuda dan mungkin beliau tahu kalau aku tidak pernah keluyuran di jalanan. Tepat di pertigaan dekat gapura kampung, suasana terlihat sangat ramai. Ada kepanikan yang terlihat di sana-sini. Bapak dan aku berhenti. Bapak segera memarkir motor di tepi jalan, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Bapak pun ikut serta bertanya pada warga yang melintas tentang kejadian yang sedang berlangsung. Ternyata, satu dari ketiga motor yang menyalip bapak dan aku mengalami kecelakaan. Motor tersebut terpental beberapa meter dan hancur di beberapa bagian. Sementara pengendara motor itu mengalami luka patah kaki dan luka di kepala. Akan tetapi, perempuan yang dibonceng kondisinya lah yang sangat parah. Darah terus keluar dari hidung, juga telinganya. Perempuan itu tidak sadarkan diri. Salah seorang temannya yang tadi pergi sudah datang bersama mobil dan sopir. Mungkin dia juga adalah salah satu anggota keluarganya. Tanpa banyak bicara, segera kedua korban kecelakaan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Namun naasnya, perempuan yang mengalami luka parah itu meninggal dunia di tempat. Saat dibopong, jenazah perempuan tersebut langsung dibawa pulang. Aku dan bapakku masih ikut berkerumun di sana, saling mencari tahu informasi tentang terjadinya kecelakaan yang telah merenggut nyawa itu. Ternyata, perempuan tersebut berasal dari perkampungan sebelah yang masih satu kecamatan denganku, tapi cukup jauh dari tempat tinggalku. Mungkin jaraknya sekitar 1 atau 1,5 kilometer dari kampungku. "Kamu jangan suka ngebut ya. Kalau sudah kejadian seperti ini, siapa yang akan disalahkan?" ucap bapakku memberi nasihat sembari menuju motor. Sore itu juga, proses penguburan jenazah dilaksanakan. Isak tangis memilukan terdengar di sana. Pihak keluarga sama sekali tidak menyangka akan takdir yang ditulis pada gadis tersebut.
Di usianya yang masih sangat muda itu, dia meninggal dunia. Pemakaman itu berlangsung selesai Isya. Semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Acara tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga berjalan dengan lancar hingga malam ke-6. Tidak nampak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, saat menginjak malam yang ke-7, suasana perkampungan mendadak menjadi mencekam. Suara lolongan anjing liar terus terdengar dari arah pemakaman. Bahkan, suasana itu juga sampai di kampungku. Tidak nampak kondisi seperti malam-malam terakhir sebelumnya. Saat mendekati tengah malam, aku berjalan sendirian menuju pulang. Itulah kegiatan malamku begadang di angkruk bambu bersama kawan-kawanku. Terkadang bermain gitar, terkadang bermain karambol. Ya, itulah selalu yang aku lakukan hingga tengah malam. Bahkan, terkadang bisa sampai dini hari. Suara anjing liar yang terus bersahutan membuatku merinding. Ditambah lagi, suara burung hantu yang bersahutan dengan suara kelelawar. Sekejap kemudian, angin bertiup sangat pelan, mempermainkan dedaunan. Namun, tiba-tiba, aku merasakan langkahku semakin berat. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Dan tiba-tiba, jantungku berdetak sangat cepat saat terlihat sosok pocong. Sosok itu muncul tepat di samping pohon mangga. Di area perkebunan sempit di tengah kampung, aku yang ketakutan luar biasa mencoba untuk berlari, tapi kakiku terasa sangat berat, seakan ada beban sangat berat di ujungnya. Mulutku juga terasa sangat kaku, tidak bisa berucap sepatah kata pun. Hanya gemetar saja yang kurasakan, pasrah pada keadaan. Sosok pocong itu bergerak menuju ke arahku. Terlihat jelas wajahnya sangat menyeramkan. Di saat itu tidak lagi terdengar suara apapun, sunyi dan senyap. Begitupun hewan malam yang berkeliaran, semuanya menghilang entah kemana. Ketakutanku semakin menjadi saat sosok pocong itu semakin mendekat. Aku hanya bisa terdiam sambil memejamkan mata. Tidak tahu lagi mesti berbuat apa selain berdoa di dalam hati. "Din," ucap seorang perempuan mengagetkanku. Saat aku membuka mata, terlihat ibuku sudah berada di hadapanku. "Ayo pulang, panggilkan Pak Mantri untuk memeriksa bapakmu," lanjut ibuku dengan wajah cemas. "Bapak mendadak demam tinggi disertai muntah-muntah," ucap ibuku sambil berjalan. Aku celingukan mencari-cari keberadaan sosok pocong tadi, tapi sosok pocong itu telah lenyap entah kemana. Aku melangkahkan kakiku yang sudah kembali normal. Bergegas, aku mengejar ibu yang lebih dulu berjalan. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan kesehatan bapak. Setelah mendapat obat lambung yang cocok, beliau kembali merasa sehat. Sedangkan aku masih terus teringat kejadian kemarin malam di mana sosok pocong dengan tiba-tiba muncul menakutkan dan menyeramkan. Ngomong-ngomong, malam ini aku kembali nongkrong bersama kawan-kawan setelah 2 hari absen. Begitu sampai di sana, nampak beberapa temanku memperbincangkan tentang sosok perempuan yang meninggal karena kecelakaan. Mereka bercerita kalau sosok perempuan itu telah menjelma menjadi pocong. Cerita itu disertai dengan bukti seorang bapak yang melihat penampakannya. Bapak yang mendapat giliran ronda malam itu jelas sekali melihat penampakan pocong di tengah kampung, tepatnya di pohon nangka tua di kebun milik Pak Lurah. Aku hanya menjadi pendengar setia tanpa berkomentar apapun juga, menyembunyikan tentang sosok yang juga kutemui. Setelah bapak tersebut, Mbah Narsih juga ditemui sosok pocong di tempat yang sama. Wanita penjual hasil bumi warga yang selalu berangkat ke pasar pukul 1 malam itu sangat shock ketika menemui sosok pocong yang belum pernah dilihatnya, hingga Mbah Narsih mengalami demam tinggi selama 3 hari.
Cerita itu membuatku ngeri sendiri. Teringat sosok pocong yang sangat menyeramkan. Apa jadinya ya kalau ibuku tidak muncul di saat itu? Pertanyaan itu datang di pikiranku dan semoga kejadian menyeramkan itu tidak lagi aku temui. Malam-malam berikutnya, teror pocong semakin menjadi. Kemunculannya bukan hanya di pohon nangka, tapi hampir di setiap sudut perkampungan, yang sudah tentu membuat warga semakin cemas. Apalagi sudah beberapa warga yang mengalami bertemu sosok pocong itu. Kebanyakan dari mereka mengalami sakit demam juga sakit kepala hebat. Hal itu ramai menjadi perbincangan. Warga pun enggan dan tidak berani keluar rumah di malam hari, termasuk aku yang masih merasakan trauma. Kampungku menjadi sepi selepas pukul 9 malam. Suasana sangat hening dan mencekam. Tak hanya suara khas binatang malam saja yang terdengar sekali. Meskipun begitu, tidak ada tindak lanjut dari para pemuka kampung, baik para kiai maupun orang pintar. Mereka belum bisa menemukan jalan keluar agar bisa kembali tenang. Dan penampakan sosok pocong semakin menjadi. Kali ini sosok pocong tersebut mengetuk pintu rumah-rumah warga kampung. Suaranya menggema meminta pertolongan pada warga untuk menyempurnakan jasadnya. Sungguh pemandangan yang amat menyeramkan. Dari sanalah para pemuka kampung mulai berdiskusi tentang hal gaib tersebut. Mereka beradu pendapat untuk membuat desa kembali seperti dulu, nyaman dan menyenangkan. Hingga diambillah keputusan untuk mencoba mengusir sosok pocong tersebut. Perburuan pada sosok pocong itu pun dimulai. Diawali dari orang pintar yang mencoba melakukan komunikasi, tapi semuanya percuma. Sosok pocong itu tidak menampakkan wujudnya kecuali pada orang awam. Cara itu pun dianggap tidak tepat. Kini giliran para kiai mengajak orang kampung melakukan doa bersama untuk arwah itu. Karena diyakini sosok pocong itu adalah perempuan yang mengalami kecelakaan, maka kegiatan diadakan di pertigaan tempat terjadinya musibah itu. Namun, lagi-lagi cara ini tidak membuahkan hasil. Sosok pocong itu masih bergentayangan menakuti warga. Berita tentang sosok pocong itu mulai beredar ke seluruh penjuru desa. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga tidak terima dan tidak percaya kalau anaknya sudah meninggal bergentayangan dan menghantui warga kampung. Karena selama ini para kerabat maupun saudaranya tidak pernah menemui keganjilan. Orang tuanya yang sering berziarah ke kubur juga tidak menemukan hal yang aneh. Akhirnya, pihak keluarga menemui seorang ustadz untuk memastikan cerita tersebut. Ustadz dari pesantren luar daerah itu merupakan guru dari salah satu saudara korban kecelakaan. Selain itu, Pak Ustadz juga sudah akrab dengan keluarga korban, sehingga beliau akan meluangkan waktu untuk meninjau makam gadis itu. Apabila cerita itu benar adanya, mereka minta tolong untuk menyempurnakan jasad anaknya agar tidak bergentayangan. Sore itu, pihak keluarga mengantar Pak Ustadz ke pemakaman. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyuruh semua anggota keluarga melihat dari kejauhan. Mereka pun menuruti perintah Pak Ustadz dengan berdiri menjauh dari makam. Pak Ustadz memulai ritualnya dengan berdoa. Hari semakin gelap bertepatan dengan azan maghrib. Muncullah asap tipis yang lama-kelamaan berubah menjadi tebal. Setelah asap itu hilang diterpa angin, tampak sosok pocong berdiri di tengah makam. Sosok pocong yang selama ini meneror warga itu terlihat diam di hadapan Pak Ustadz. Tampak ada kesedihan yang dirasakan seluruh anggota keluarga, terutama ibunya yang tidak tahan meneteskan air matanya. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang yang disusul menghilangnya sosok pocong itu.
Pak Ustadz meletakkan kedua tangannya di atas nisan, tempat di kepala jasad. Tangannya bergetar hingga seluruh tubuhnya. Begitu angin menghilang, getaran itu pun ikut berhenti. "Alhamdulillah," ucap Pak Ustadz, yang disusul memanggil anggota keluarganya untuk mendekat. Semua melingkari makam dan mengamini doa dari Pak Ustadz. Tepat azan Isya berkumandang, mereka beranjak meninggalkan makam. Setelah dilakukan doa petang itu, warga kampung terbebas dari teror pocong yang menyeramkan. Aktivitas warga di malam hari kembali berjalan normal tanpa ada keresahan, dan hingga saat ini kampungku sudah aman dari teror pocong, sosok yang paling menyeramkan yang pernah aku temui. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.